Ya, sampel acak sederhana untuk part 2 ya. Ini melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan masih pengantar ke SRS ya. Kita lanjut ke ini, bagaimana menentukan ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi. Nah, kemudian yang kedua, mengestimasi ukuran sampel untuk mengestimasi total ya. Kemarin total kita sudah diskusikan. Misalnya kalau rata-rata biaya hidup yang diperlukan per mahasiswa berapa, kemudian kalau keseluruhan mahasiswa itu biayanya berapa, nah itu namanya total ya. Kemudian gimana kalau mengestimasi proporsi, kemudian yang keempat bagaimana mengestimasi ukuran sampel itu untuk proporsi populasi, kemudian yang kelima mengenai estimasi perbandingan. Kemudian untuk ini ya, untuk ukuran sampel, nah kemarin itu kan sudah kita diskusikan masalah batas kesalahan estimasi ya. Nah, kalau batas kesalahan estimasi kemarin 2 akar VY ya, varians dari Y gitu. Kemudian untuk N, nah N itu sama dengan N kecil, nah N kecil itu merupakan ukuran sampel yang diperlukan ketika kita mengumpulkan data yang terkait dengan estimasi rata-rata populasi. Kalau misalnya diketahui N besar ukuran populasinya, kemudian berdasarkan riset yang terdahulu atau riset pendahuluan, kita memperoleh varians sigma kuadrat ya untuk populasinya, atau sigma kuadrat bisa dari data terdahulu. Kalau misalnya data terdahulu tidak ada, kita bisa gunakan S kuadrat. Nah, S ini diperoleh dari preliminary study. Kemudian N dikurangi 1 dikalikan D ditambah sigma itu sebagai pembagi, sebagai penyebut. Dengan D itu sama dengan B kuadrat per 4. Nah, B sama dengan 2 akar VY, begitu. VY itu batas kesalahan estimasi yang diinginkan. Insya Allah nanti ada contohnya. Jadi mohon dipahami dulu rumus ini ya. Biasanya kalau menghitung populasi, menghitung ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi seperti ini. Nah, sebagai contoh rata-rata populasi ini misalnya berapa toh biaya hidup bulanan mahasiswa UNY di masa pandemi. Nah, atau berapa biaya hidup, rata biaya hidup mahasiswa UNY selama tidak masa pandemi misal. Nah, itu juga bisa diestimasi. Nah, karena di sini rata-rata biaya hidup, nah berarti di sini yang diestimasi adalah rata-rata. Berapa ukuran sampel yang diperlukan? Kalau misalnya mau menghitung ukuran sampel yang diperlukan dari populasi yang diwakili kan berarti N-nya ada. N-nya limit ya, tertentu ya. Mahasiswa UNY kan meskipun ribuan orang, nah 1 tahun itu kan bisa 6.000 orang. Itu kan disiakat berapa orang yang daftar ulang kan kelihatan. N besar itu. Nah, kemudian ukuran sampel yang diperlukan N kecil. Kemudian sigma kuadrat, nah, karena belum ada data tahun kemarin, kita bisa melakukan preliminary research, kemudian menghitung S kuadrat, kemudian kesalahan yang diinginkan berapa. Misal saya mau kesalahannya itu sebesar ya 100.000. Nah, berarti di sini batas kesalahannya, nah itu disebutkan gitu. Seperti itu ya. Ini sudah dipahami untuk rumusnya, kita coba masuk ke contoh. Ini contohnya. Nah, kita telah bareng-bareng ya. Seorang psikolog ingin memperkirakan waktu reaksi rata-rata terhadap pemberian suatu stimulus pada 200 pasien di rumah sakit khusus gangguan saraf. Kemudian
Nah, kemudian akan dihitung, nah berapa besar sampel yang harus diambil untuk mengestimasi mu. Mu itu rata-rata ya, rata-rata terhadap pemberian suatu stimulus ya, rata-rata waktu reaksi. Rata-rata waktu reaksi itu mu-nya. Nah, dengan batas kesalahan estimasi 0,17. Kemudian kita menggunakan perkiraan simpangan baku populasi sebesar 1 detik. Jadi ada yang ikut KSR, teman-teman? Ada tidak teman-teman yang ikut KSR? Saya tidak, Bu. Tidak, ya, alhamdulillah. Ada teman yang lain yang ikut KSR? Atau pernah berobat ke rumah sakit, kemudian dicek. Nah, apa? Dengkul itu apa ya? Dengkul itu lutut ya. Lututnya dipukul pakai dipukul pakai palu kecil. Ada yang pernah ngalami? Pas tes masuk UNY ada periksa itu enggak? Periksa kesehatan, kemudian salah satunya refleks ya, refleks syaraf. Kalau dulu nggak salah itu cuma itu, Bu, melampirkan surat keterangan sehat. Oh ya, sama buta warna. Iya. Oh ya, ya. Kalau pas kami dulu, pas kami dulu ya kira-kira tahun 2000, tahun 1991 sampai tahun 2010 itu masih berlaku. Kalau masuk UNY itu harus dicek keseluruhan ya, general check up ya. Mulai dari toraks itu foto dada ya, termasuk memastikan tidak TB ya, tidak ada TBC. Nah, kemudian ada periksa apa tuh mata, termasuk buta warna, positif, negatif. Kemudian ada apa syaraf ya, untuk melihat gangguan syaraf itu. Nah, ada teman saya itu yang dipukul dengkulnya itu tidak memberikan refleks, jadi dipukul itu tidak sakit, tidak harusnya ketika dipukul lututnya terus kakinya diangkat, nah ternyata enggak. Nah jadi kemarin terus diminta ditindaklanjuti seperti itu. Nah kemudian kalau yang ada gangguan di paru-parunya, nah seperti ada flek di paru-parunya atau ada gejala TB, nah kemudian itu diminta berobat gitu ya. Ada fasilitas dari UNY seperti itu, biar juga kalau dulu-dulu kan TB agak banyak, biar tidak menular gitu. Itu contoh kasus pemeriksaan ketika masuk kampus ya. Nah, dan di sini salah satu syaraf itu bekerja atau tidak itu dengan pemeriksaan itu ya, termasuk ketika ada stimulus, misalnya kakinya dipukul atau tangannya ditusuk sedikit ya, ditusuk tapi tidak terlalu menyakitkan, hanya untuk melihat apakah sarafnya masih bekerja dengan baik atau tidak. Jadi antara dikasih stimulus entah di tangan entah di kaki, apakah diangkat atau tidak. Nah, ketika diangkat, waktu antara dikasih stimulus entah ditusuk entah dipukul, nah kemudian nanti diangkat atau tidak itu lamanya dihitung, nah, seperti itu. Nah, kalau normal ada batasannya, normalnya sekian. Nah, kalau tidak normal seperti apa nih, ada gambarannya. Nah, di situ ini ya, psikolog itu ingin tahu apakah orang-orang yang memeriksakan ya gangguan saraf itu sudah kelihatan dari sini, dari waktu memberikan reaksi terhadap suatu stimulus gitu. Nah, ini contohnya. Nah, tadi ada 200 orang kan.
Kemudian B-nya itu sudah diketahui 0,17. Ini 0,17 itu kesalahan estimasinya B 0,17. Kemudian simpangan baku populasi itu 1 detik ya. Jadi kalau dari data sebelum-sebelumnya, nah kalau kalau yang memberikan respons itu itu langsung ada respons gitu 1 detik. Nah, di sini sigma 1, sehingga sigma kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1. Kemudian D, nah D itu sama dengan B kuadrat dibagi 4. Nah, B itu kesalahan yang diinginkan ya, tadi 0,17 dikuadratkan dibagi 4, 0,0072. Sampel yang diperlukan berarti 200 dari N besar, nah, kemudian sigma kuadratnya 1, 200 dikurangi 1, 199, kemudian dikalikan D kuadrat 0,0072 ditambah sigma kuadratnya 1, sehingga ukuran sampel yang diperlukan N itu 200 dibagi 2,43 sama dengan 82,3 orang. Nah, kalau untuk sampel itu pembulatannya ke atas ya, karena 82,3 orang nggak ada, jadi pembulatannya ke atas 83. Cara perhitungannya cukup jelas ya untuk rumus ini, atau ada yang perlu didiskusikan? Mungkin belum ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Ya. Kemudian untuk mengestimasi tau total ya, sama seperti tadi ya, mirip, rumusnya mirip. Ini kita harus ingat ini SRS, Simple Random Sampling. Balik lagi sebentar. Jadi kalau sudah tahu N-nya 83 ini, nah berarti nanti caranya 200 orang itu diundi gitu ya. Diundi, kemudian dari undian itu dipilih 83. Kemudian dari 83 ini nanti diperiksa refleksnya begitu. Jadi 200 itu kan pasiennya. Kemudian kita mau ambil 83 sebagai sampel. Berarti nah N kecilnya itu 83, kemudian N besarnya itu 200. Nah, kemudian memilih 83 dari 200 itu diundi gitu. Tetapi pada realitasnya ketika kita membutuhkan 83 orang, kita tidak hanya mengukur 83 orang, ada serepnya. Serepnya itu kira-kira 10-15% untuk menjaga, berjaga-jaga, untuk mengantisipasi seandainya ada yang tiba-tiba pas itu mengundurkan diri. Nah, contohnya pas diperiksa, tiba-tiba terus nggak berani diperiksa misal. Nah, itu contohnya ya. Atau kalau mau vaksin ya, mau divaksin ternyata tiba-tiba off ya, tidak mau, tidak datang, kemudian tidak bisa divaksin. Jadi ada serepnya gitu. Sama seperti mengestimasi rata. Nah, N kecil sama dengan N sigma kuadrat dibagi N-1 dikalikan D ditambah sigma. Rumusnya sama persis ya. Kemudian D-nya itu sama dengan B kuadrat per 4 N kuadrat, di mana B sama dengan VY. Nah, kita bandingkan ketika mengestimasi rata. Ya. Ini. Ada yang berbeda? Ini untuk mengestimasi rata, D sama dengan B kuadrat per 4. Kalau untuk mengestimasi tau, D sama dengan B kuadrat per 4 dikalikan N kuadrat. Ada yang berbeda ketika kita mengestimasi sampel sama mengestimasi total?
Dibagi dengan N kuadrat perbedaannya. Perbedaannya ada N kuadrat di situ sebagai pembagi. Terima kasih ya Mbak ya atas konfirmasinya. Jadi nanti dilihat bedanya gitu. Kemudian ini contohnya ya, seorang peneliti tertarik untuk memperkirakan pertambahan berat badan total dalam 4 minggu untuk 1.000 anak ayam ketika diberi makanan baru. Rangsum itu makanan ya, jenis makanan baru. Untuk menimbang setiap anak ayam kan perlu waktu yang lama, apalagi 1.000 ya, nimbang 1.001 ditaruh, ditimbang, ditaruh lagi, satu diambil, ditimbang, ditaruh lagi, dan seterusnya. Untuk menentukan jumlah anak ayam yang akan dijadikan sampel ini, nah kan harus mengestimasi tol dengan batasan kesalahan, misal, nah yang kesalahan estimasi 1.000 gram atau kesalahannya 1 kilo saja. Kemudian banyak penelitian yang serupa yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, berarti ini ada riset terdahulu ya. Dari riset terdahulu ini, nah, peneliti menemukan bahwa varians populasi, nah berarti di sini sigma kuadrat ya, sigma kuadrat sama dengan 36 gram. Tentukan ukuran sampel yang dibutuhkan. Nah, jadi dari sini kita diketahui, nah B-nya itu 1.000 gram, kemudian sigma kuadrat variansnya tadi 36, kemudian N besarnya 1.000. Kemudian dari sini, nah kita hitung D sama dengan B kuadrat dibagi 4 N kuadrat sama dengan 0,25. Gitu. Kemudian ukuran sampel yang dibutuhkan, nah, N sama dengan gitu, N besarnya dimasukkan 1.000, kemudian dikalikan 36 dibagi, nah N-1, 1.000 dikurangi 1.000 dikurangi 1, 999, D-nya 0,25, kemudian ditambah sigma kuadrat 36 sehingga ditemukan nah, kira-kira 126 anak ayam untuk mengestimasi total populasi gitu. Mirip ya. Mirip dengan ketika menghitung rata-rata ya. Kemudian mengestimasi proporsi ya. Ketika mengestimasi proporsi di sini, nah misalkan jumlah total elemen dalam sampel berukuran N memiliki karakteristik tertentu, yakni sigma YI gitu ya. Kemudian kalau proporsi, nah itu jumlah sampel yang diperlukan karakteristik tertentu dibagi jumlah keseluruhan sampel. Nah, atau di sini P bar itu merupakan ekspektasi ya, atau Y bar merupakan sigma YI dibagi N. Nah, ini Y-nya bukan Y1 ya. Bentar. Saya perbaiki sekalian. Ini YI. Ya. Ini agak berat karena ya udah nanti aja kita perbaiki. Balik lagi ke sini. Sigma YI per N. Alhamdulillah sudah masuk perbaikannya ya. Kemudian varians P yang diestimasi VP itu sama dengan 1 dibagi N per N. Nah, kemudian P itu hasil penghitungan yang ini P-nya, P topi, P hasil estimasi. Kemudian Q-nya itu 1 dikurangi P. Nah, kemudian batas kesalahannya atau tadi kita menyebutkannya dengan B sama dengan 2 akar VP, itu B sama dengan 2 kali bla 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 segini. 2 kali akar 1 dibagi N kecil per N besar. Nah, N kecil
ukuran sampel, N besar ukuran populasi, dikalikan P kali Q dibagi N-1. Ini contohnya. Sampel acak sederhana sebanyak 100 orang dipilih dari 300 mahasiswa di perguruan tinggi untuk memperkirakan 1. Proporsi yang akan melanjutkan sekolah ke pascasarjana. Kemudian 2. Proporsi mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Nah, misalnya YI, 1 sampai 100 ya. Jadi misalnya YI dan XI, I-nya tuh ada 100 mahasiswa. Kemudian menunjukkan respons mahasiswa ke I. Nah, YI diberi 0 itu ketika mahasiswa tidak berencana melanjutkan sekolah. Kemudian diberi 1 jika melanjutkan. Nah, jadi nanti datanya 0 dan 1. 1 melanjutkan, 0 tidak berencana melanjutkan, 1 jika melanjutkan. Nah, kemudian XI 0 jika belum bekerja paruh waktu, kemudian 1 jika memilih bekerja paruh waktu. Kemudian ditampilkan seperti itu ya. Student nomor 1 berencana melanjutkan, tapi dia belum bekerja paruh waktu. Nomor 2 tidak melanjutkan, tapi bekerja paruh waktu, dan seterusnya gitu. Sampai nomor 100 bekerja paruh waktu, tapi juga akan melanjutkan sekolah gitu. Kita diminta ya mau apa ya, batas kesalahan estimasinya ya. Di sini, nah YI, nah itu kan dari 100 orang totalnya ada 15 ya yang akan melanjutkan. Kemudian dari variabel X mengenai bekerja paruh waktunya itu ada 65 mahasiswa yang sudah bekerja paruh waktu. Nah di sini YI itu 15 sehingga P1 itu 15 per 100, 0,15. Dan untuk untuk XI-nya ada 65 orang yang bekerja paruh waktu, sehingga proporsi mahasiswa yang bekerja paruh waktu P2 65 per 100 atau 0,65. Kemudian batas kesalahan P1, nah itu bisa diestimasi 2 dikalikan akar P1 sama dengan, nah ini 2, 1 min N per N, P1 kali Q1 dibagi N-1 sama dengan, akhirnya diperoleh 0,059. Demikian pula halnya untuk P2. Nah, atau dengan kata lain, kalau P1 itu 15% siswa yang akan melanjutkan sekolah, nah itu batas kesalahannya 0,059, sedangkan 65% memilih bekerja paruh waktu, batas kesalahan estimasinya 7,8 gitu. Kemudian untuk mengestimasi P ini, nah kita bisa menggunakan ini ya. N sama dengan NPQ dibagi N-1 dikalikan D ditambah PQ. Nah, estimasi proporsi ini mirip dengan estimasi rata-rata, hanya di sini sigma kuadrat itu diganti dengan PQ, ya, P kali Q. Kemudian D sama dengan B kuadrat per 4, nah, kemudian B-nya 2 akar VY. Sudah lebih ini ya, sudah lebih familiar dengan rumusnya ya, mirip-mirip ya. Yang membedakan, nah, kalau proporsi sama rata mirip, yang membedakan adalah sigma kuadratnya diganti dengan P kali Q. Gitu. Nah, minta tolong dicermati dulu untuk contoh 1 yang estimasi proporsi populasi. Sudah bisa diunduh ya dari
WhatsApp-nya, PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Minta tolong dicermati untuk ukuran sampel untuk mengestimasi proporsi populasi ini ya. Contoh 1 di slide ini ya. Di slide nomor 15. Minta tolong dicermati slide nomor 15-16. Mohon izin sebentar ke belakang. Ya, mohon izin kita lanjutkan. Ya, ke proporsi ya. Pimpinan perguruan tinggi ingin melakukan survei untuk menentukan proporsi siswa yang menyukai peraturan akademik yang diusulkan. Nah, ini sebenarnya contohnya ini ya, kurang kontekstual. Yang namanya kebijakan itu kadang-kadang bukan masalah suka atau tidak, tetapi masalah bagus atau tidak gitu ya. Kalau kebijakan itu ditelurkan dengan alasan rasional dan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan dikti dan seterusnya. Nah, itu tidak masalah. Nah, ini hanya untuk contoh saja gitu. Jadi masalah kebijakan universitas kadang bukan masalah suka atau tidak suka gitu ya. Kemudian hampir tidak mungkin mewawancarai 2.000 orang. Nah, jadi kalau di sini ada 2.000 mahasiswanya, nah itu kan kalau mewawancarai 2.000 orang itu kan susah banget, apalagi diperlukan dalam waktu singkat gitu ya. Kemudian kita akan memperkirakan proporsi. Nah, kesalahan estimasinya 0,05. Kemudian tidak ada informasi awal. Nah, jadi di sini tidak ada informasi awal yang terkait dengan riset terdahulu atau apa yang terkait dengan proporsi ataupun dengan varians gitu. Nah, kalau seperti ini,
kita identifikasi dulu data yang given ya, yang diketahui yakni N besar itu 2000. Kemudian di sini, nah B-nya kesalahan estimasi yang diinginkan itu 0,05. Kemudian karena tidak ada informasi awal yang tersedia, nah di sini kalau misalkan P sama Q dari riset terdahulu itu tidak ada informasi apa-apa, kita set P itu 0,05. Kalau misalnya dalam keseharian, misalnya seandainya tidak ada informasi apa-apa, kita juga bisa melakukan riset kecil atau preliminary riset untuk mengetahui P-nya itu berapa. Contohnya ya, nanti mas-mas, mbak-mbak mungkin akan bekerja di suatu lembaga survei, di mana lembaga survei itu diminta mengestimasi gitu ya calon bupati misalnya. Nah, ada 2 calon bupati, calon 1 dan calon 2. Kira-kira berapa persen yang memilih calon bupati 1? Nah, kira-kira berapa persen yang memilih calon bupati 2? Nah, kalau kita ngeset 0,5 itu kan absurd ya. Jadi kadang-kadang bisa jadi salahnya agak banyak. Nah, ketika pada praktek benerannya kita bisa melakukan survei kecil di semua daerah, baik itu dengan wawancara atau dengan polling, untuk melihat P-nya itu apa benar-benar setengah atau tidak gitu. Ketika dalam suatu riset kita tidak memungkinkan melakukan riset kecil sehingga tahu untuk mengetahui P awal itu berapa, kita bisa memasang P 0,5. Tetapi ini kalau ini ya, sekali lagi P 0,5 itu kita pasang kalau memang benar-benar tidak ada informasi awal dan kita tidak benar-benar tahu, tidak bisa melakukan preliminary riset. Tetapi ketika nanti pas riset beneran, kita ini aja melakukan riset kecil untuk tahu P-nya berapa. Misal ya, entah nanti calon presiden, entah nanti calon bupati. Nah, kita survei dulu misalkan 100 orang, dari 100 orang itu P-nya berapa, kemudian P-nya itu yang kita gunakan. Ini kepepet saja kita menentukan P-nya itu 0,5. D, nah D itu kemudian kalau sudah disetting P 0,5, D sama dengan B kuadrat per 4, nah bukan per 4N, per 4N kuadrat, ada N kuadrat tadi kalau mengestimasi tau ya, total. B kuadrat 0,05 dikuadratkan dibagi 4 ya, kemudian diperoleh di sini D 0,000625, kemudian ukuran sampel, nah ini keliru nih, ukuran sampel yang diperlukan, nah type salah tulis. Ukuran sampel yang dibutuhkan, nah N sama dengan, nah pakai rumus yang ini tadi, N sama dengan N PQ dibagi N-1 D ditambah P kali Q. Ya. Nah, sehingga diperoleh di sini N 2000-nya dimasukkan 0,05, P-nya, Q-nya sama dengan 1 min P, 2000 dikurangi 1, 1999, kemudian D-nya dimasukkan, kemudian diperoleh N-nya 333,56 dibulatkan ke atas 334. Jadi diperlukan 334 sampel untuk memperkirakan proporsi mahasiswa ya terkait dengan suatu peraturan akademik tertentu. Kan kalau mewawancarai 334 lebih mudah dibandingkan mewawancarai 2000 orang gitu ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan?
Bu, itu 1499 atau 1 koma, Bu? Itu 500 dibagi. Oh ya, sebentar kurang. Mas. Saya cek ya Mas ya. Iya, Bu. Terima kasih koreksinya. Mas siapa namanya? Isnu, Bu. Ya, terima kasih Mas Isnu. 1999 dikalikan 0,00625 sama dengan ditambah 0,5, 0,5, 0,25 ya. Oh ya benar Mas, 1,49. Ini 1, terima kasih koreksinya. Nah sekarang 500 dibagi ya. Ini pakai kalkulator HP, jadinya bukan saintifik. 500 dibagi 1,499 sama dengan, ya hasilnya sama, hanya saya lupa naruh koma ya Mas ya. Terima kasih ya. Hasilnya sama Mas Isnu. Sama, Bu. Bu, untuk ini kan untuk ukuran sampel yang dibutuhkan. Terus untuk pengambilan sampelnya gimana, Bu? Sama, pengambilan sampelnya seperti tadi, kan kita pakai simple random sampling. Kan ada 2000 mahasiswa kan, kita akan memilih 334. Ketika 334 ini kita undi, jadi kita misalkan kita urutkan nomor 1 sampai 2000. Kemudian untuk 1 sampai 2000 ini kita bisa tentukan seperti kemarin pakai bilangan acak atau pakai run between juga boleh. Kemudian dari 334 ini kita WA nih untuk mengisi link gitu boleh ya. Nah, terus nanti ditambahi 10 atau 15% untuk serepnya. Jadi ditambah sekitar 35 orang ya. 335 ditambah 35 berarti nanti sekitar 370 yang di WA-ni untuk ngisi link di Google Form misalnya gitu, atau diteleponi. Mohon izin, nah saya itu ya pakai, kan nanti ada 2000 orang. Nah, kita mau ambil 370-an. Nah, jadi pakai run between aja sama dengan kita 1, 2 gitu ya. Mahasiswa kan ada NIM-nya, nanti kita urutkan berdasarkan NIM-nya itu. Nah, kemudian kita pakai fungsi run between untuk ngundi. Nah, mulai dari 1 sampai 2000 ya. 1 titik koma ya. Gini Mas, ini kan hidup terus, kemudian kita matikan, di copy dengan ini, di copy dengan, nah, jadi nanti yang dipilih di sini ada nomor 1 sampai dan seterusnya sampai nomor 370 plus serepnya tadi ya Mas ya. Jadi nanti diurutkan mahasiswanya nomor 1 sampai nomor 2000, nanti yang terpilih nomor ini. Terpilih untuk di WA-ni, untuk ditelepon, untuk diberikan link dan mengisi. Gitu Mas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Namanya.
sebenarnya ini juga pakai bilangan acak juga bisa. Nah, karena kita mau ambil 300 orang, nah, ambil aja acak entah baris entah kolom, nah, tidak masalah. Tetapi kalau sekarang kan zamannya komputer, bilangan acak tidak terlalu digunakan lagi. Kalau pakai Excel bisa pakai run between. Nah, kemudian gini, seandainya dari run between ini nanti nemu bilangan yang sama, itu yang dipakai di atas. Nah, jadi dicek lagi. Misalnya 1704 muncul lagi di bawah di sini. Dan nanti ini dicek lagi, kemudian diacak lagi gitu. Dengan pengembaliannya. Balik lagi ke sini. Ada lagi selain Mas Isnu yang mau bertanya terkait dengan pengumpulan data, penentuan sampel dengan simple random sampling? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, sekarang ke estimasi perbandingan. Kadang-kadang kita ingin ini ya, dalam suatu research kita ingin membandingkan dua populasi. Populasi 1 dan populasi 2. Misalnya, ya Mas Isnu aslinya dari mana Mas Isnu? Dari Gunung Kidul, Bu. Dari Gunung Kidul ya. Mas Isnu mau membandingkan misalnya rata-rata penghasilan penduduk Gunung Kidul dan penduduk Sleman misal. Nah, berarti di situ ada dua populasi ya, Gunung Kidul sama Sleman. Nah, jadi seperti itu. Selain itu juga misal mau membandingkan apakah ada beda capaian pembelajaran antara Indonesia dan Jepang misal. Adakah perbedaan GNP ya, pendapatan kasar Indonesia dengan Thailand misal dan seterusnya. Jadi peneliti kadang ingin membandingkan seperti itu. Ya, memang untuk riset sendiri untuk membandingkan seperti itu ada tujuannya ya untuk melihat yang paling efisien yang mana. Selain itu juga bukan hanya dua tempat atau dua negara, tetapi bisa juga dua metode. Misalnya, mencari ikan dengan teknik A dan mencari ikan dengan teknik B. Itu kasus di perikanan. Beternak dengan teknik A, beternak dengan teknik B. Bercocok tanam dengan teknik A, bercocok tanam dengan teknik B. Bercocok tanam di dataran rendah, bercocok tanam di dataran tinggi. Seperti itu. Nah, kalau di kedokteran, pengobatan TB dengan obat A sama lama pengobatan TB dengan obat B misalnya. Jadi banyak orang ingin membandingkan keefektifan dua hal, nah itu dengan melihat ini, dengan membandingkan itu untuk tahu efektivitas efisiensinya. Nah, setelah bisa membandingkan efektivitas sama efisiensinya, nanti bisa membuat kesimpulan mana yang perlu dipilih gitu ya. Nah, kemudian kalau dari statistik matematisnya, nah ini ada dua parameter. Nah, dua parameter ini yang kemudian nanti akan kita hitung selisihnya, gitu baik rata maupun proporsi ya. Contohnya, nah ini berangkat dari ekspektasi ya, EY1 dikurangi EY2 itu EY1 dikurangi EY2 ya, EY1 dikurangi EY2. Nah, kalau variansnya VY1 dikurangi Y2 sama dengan VY1 ditambah VY2 dikurangi, nah 2 covariance Y1, Y2 gitu. Nah, dan jika Y1 dan Y2 itu
merupakan independen ya, saling bebas, nah, itu maka covariance-nya sama dengan 0. Saling bebas itu bisa saja tidak berpasangan, jadi antara variabel Y1 dan Y2 itu tidak ada kaitannya. Contoh ya, tadi ya, penduduk di Gunung Kidul sama penduduk di Sleman kan tidak ada kaitannya. Berarti di situ tidak ada covariance misalnya. Kemudian ketika kita ini mengestimasi perbandingan gitu ya, kalau ini masih sama dengan yang tadi, untuk ekspektasi dari Y-bar, untuk sampel acak ya, jadi Y1 sampai YN sampel acak independen dari populasi ya, rata-rata mu Y, nah X1 sampai XN sampel acak independen dari populasi dengan rata mu X. Nah, estimasi mu Y dengan dikurangi mu X adalah ini ya, Y bar dikurangi X bar. Nah, di sini mau menunjukkan itu. Nah, kemudian untuk variansnya, nah, VY itu kan 1 dikurangi NY per N kecil itu ukuran sampel Y, kemudian NY ukuran populasi. Ini apa estimasi variansnya ya. Kemudian untuk Vx-nya kemarin sudah kita bahas 2 pertemuan yang lalu, Sx per Nx ya, seperti ini. Nah, jadi diperoleh Vy bar dan Vx bar. Kemudian ini, ketika kita mengestimasi perbandingan, nah itu selisihnya Y1 dikurangi Y2 itu plus minus ini ya, 2 akar VY1 ditambah VY2. Nah, di sini Y1, Y2 bar, nah di plus minus, nah plus minus itu berarti menunjukkan interval kepercayaan di 2 akar ini gitu. Kemudian ketika kita sudah menghitung atau sudah tahu interval kepercayaan untuk mengestimasi selisih rata-rata Y1 bar dikurangi Y2 bar, ini batas bawahnya yang dikurangi, batas atasnya yang ditambah. Nah, itu kalau misalnya untuk ini, yang ini kalau NY diketahui, N besarnya diketahui. Jadi N besarnya ada, N besar untuk Y1 dan Y2 ada. Kalau tidak diketahui, kita bisa gunakan ini. Y1 dikurangi Y2 sama dengan akar 2 akar ini ditambah ini. Ini apa contoh ya. Jadi kenapa kok ini? Kenapa kok ini tiba-tiba jadi ini ya? Sebenarnya ada filosofinya ya. Kalau misalnya NY tidak diketahui, berarti N-nya, N besarnya, N populasi Y1 dan N populasi ya. Yang bawah ya, yang N besar ya, itu tidak diketahui berarti unlimited, tidak terhingga. Nah, karena tidak terhingga, dianggap tidak terhingga, berarti N kecil dibagi N besar itu kan mendekati 0. N besarnya itu kan besar banget, sehingga N kecil dibagi N besar kecil banget. Ketika kecil banget, nah berarti 1 dikurangi NY 1 dibagi NY1, sampel dibagi populasi, ini mendekati 1. Sehingga kalau mendekati 1 akan menjadi rumus ini. Gitu. Jadi ini kalau diketahui N-nya, sementara kalau tidak diketahui, seperti ini rumusnya, karena dengan menganggap bahwa N besarnya itu unlimited gitu, tak hingga. Ini untuk estimasi selisih rata-rata ya, interval kepercayaan. Nah, ini contohnya. Ikan yang menyerap merkuri, ini danau A sekian, danau B sekian. Jadi gini ceritanya, kalau ada
perusahaan yang mempunyai tambang emas, ada perusahaan yang menambang emas maksud saya, ada suatu wilayah itu mencakup atau memiliki perusahaan, perusahaannya itu menambang emas. Nah, untuk meluruhkan emasnya dari biji-biji yang lain itu biasanya menggunakan merkuri. Merkuri itu salah satu logam yang cair ya. Kemudian logam ini, merkuri ini biasanya limbahnya itu dibuang ke perairan, ke sungai, ke laut gitu ya. Nah kemudian ikan yang menyerap ini, nah jika terlalu banyak ikannya itu tidak layak dikonsumsi manusia karena mengandung racun. Merkuri ini bisa meracuni otak ya, sehingga otak tidak bisa bekerja dengan baik karena merupakan racun. Dan pelan-pelan akan menimbulkan berbagai gangguan sampai meninggal dunia. Makanya merkuri ini salah satu yang merugikan ketika di wilayah kita ada tambang emasnya ya. Kemudian untuk menyelidiki hal tersebut, ikan diambil dari sampel danau secara acak yang kandungan merkurinya diukur parts per million. Jadi itu ppm itu salah satu ukuran dari pencemaran. Kemudian sampel acak itu dipilih dari 35 danau. Danau tipe 1, ada tipe 2 dan tipe 3. Mohon maaf saya tidak terlalu tahu secara geografis danau oligotrofik itu seperti apa. Atau teman-teman ada yang sering ikut olimpiade geografi, bisa menjelaskan danau oligotrofik, eutrofik, mesotrofik seperti apa? Ada teman-teman yang waktu SMP atau SMA dulu ikut olim geografi? Saya tidak, Bu. Oke. Mas Isnu tidak, ada yang lain? Tidak ada ya, nanti kita tanya sama-sama yang pernah ikut ya, atau tanya Mbah Google ya, jenis-jenis danau. Ini danau tipe 1 ada 4, danau tipe 2 15, danau tipe 3 16, total 16 tambah 15 31 tambah 4 35, sudah cocok ya. Kemudian jenis di samping kanannya itu ada ukuran limbahnya, kemudian diketahui ini apa ya, min kali ya, bukan median. Ini min. Median 0,8, ini 0,227450. Ya. Jadi minnya itu 0,22. Nah, kemudian mediannya yang 0,20. Ini 0,74, sebenarnya mediannya di sini hanya dicantumkan untuk menguji gitu ya, menguji kita memilih yang mana. Tetapi yang kita gunakan min ya, median untuk estimasi N kecil atau estimasi ukuran sampel itu jarang digunakan.
Kemudian standar deviasinya diketahui. Nah, dari sini kita diminta menentukan perbedaan rata-rata kandungan merkuri tipe 1 dan 2. Kemudian kita diminta juga menyimpulkan apakah rata-rata kandungan merkuri danau tipe 2 itu berbeda dengan danau tipe 3 dan seterusnya. Nah, ini perbandingan dua danau gitu ya. Ini data rangkumannya, kemudian kita bisa melihat Y1, Y2, kemudian batas atas, batas bawahnya, atau dengan kata lain, kita bisa melihat interval itu untuk melihat antara beda danau 1 dan danau 2. Kalau dikurangi batas bawah, kalau ditambah batas atas. Kemudian nanti silahkan kalau untuk perhitungannya silahkan dicek ya. Ini juga koma sama titiknya nggak konsisten, jadi 0,103 maksudnya bahasa Indonesia 0,103. Nah, ini campur pakai bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk yang bagian B yang 2 dengan 3. Ya. Jadi di sini untuk 2 dan 3 ada intervalnya itu memuat 0 ya. Batas bawahnya minus 0,09. Batas atasnya 0,57. Nah, memuat 0 di dalamnya. Nah, sehingga di sini tidak ada bukti tipe 2, danau tipe 2 dan tipe 3 bedanya signifikan. Demikian pula ini, nah di sini ya. Karena di sini tidak muat 0 ya, berarti ada peluang. Nah, danau tipe 1 ya, danau tipe 2 lebih tinggi dibandingkan danau tipe 1 karena negatif ya. Di sini negatif berarti danau tipe 2 lebih tinggi dibandingkan tipe 1. Melihat ini ya, melihat persamaannya. Kalau Y1 dikurangi Y2 itu negatif, berarti Y2-nya lebih tinggi. Kalau Y1 dikurangi Y2 positif, berarti Y1 lebih tinggi. Seperti itu. Itu untuk estimasi perbandingan. Kemudian ini juga masih estimasi perbandingan untuk proporsi ya. P1, P2. Kita bisa melihat ini secara statistika matematis menghitungnya ya. Atau bukti matematisnya selisih proporsi. Kemudian ketika kita menghitung interval kepercayaannya seperti ini, selisihnya, nah kemudian ini contohnya. Nah, contoh-contohnya ada larangan merokok ya. Mohon maaf ini kalau merokok itu memang penyebab banyak penyakit. Jadi mas-mas yang merokok ya, naudzubillah min dzalik ya, semoga dijauhkan dari rokok biar ke depan keluarganya juga sehat ya. Kemudian dari sini kita mengestimasi perbandingan proporsi gitu ya antara dua kelompok ya, yang dilarang sama di area khusus dan di area umum yang tidak ada batasannya. Seperti ini. Ini untuk penyelesaian. Sebenarnya dari sini kita juga ini ya bisa mengestimasi N. Nah, kalau di sini tadi ada ini, maksud saya gini. Ini yang diambil dari buku Siever. Nah, saya coba sampaikan ke mas-mas mbak-mbak dari buku yang lainnya. Jadi untuk menentukan ukuran sampel dalam suatu penelitian, baik itu penelitian rata-rata atau proporsi, memang banyak cara.
yang disampaikan di bukunya Siever yang sekarang kita diskusikan barusan, nah itu salah satu cara. Ada buku lain, diantaranya adalah Walpole, kemudian ada Pudori, kemudian ada Lur, itu pakai cara lain. Nah, tapi cara lainnya itu juga masuk akal. Ketika nanti mas-mas mbak-mbak menentukan ukuran sampel dengan menggunakan macam cara, nah tidak usah galau dengan hasilnya beda. Contohnya ketika pakai rumus ini hasilnya ini, kalau pakai rumus itu hasilnya itu. Mbak-mbak, mas-mas tidak usah galau, tetapi yang penting adalah sumbernya. Jadi buku sumbernya itu yang bisa dipakai, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Contohnya gini, contohnya ya. Ketika kita mau mengestimasi rata-rata ya, ketika kita menggunakan uji T atau uji Z gitu ya, itu kan kita menggunakan interval kepercayaan. Nah, untuk mengestimasi mu ya, mengestimasi mu dengan menggunakan X bar itu kan kita menggunakan interval kepercayaan ini. X bar ditambah, nah nanti T bisa diganti Z ya. Atau kalau mau pakai Z, Z alfa per 2, gitu ya. Sigma per akar N atau S per akar N. Gitu. Ini berarti dikurangi X bar, dikurangi Z alfa per 2 dikalikan S per akar N. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya ini dipakai penggaris, ini rata-rata, rata-ratanya mu-nya di sini, ini batas atas, ini batas bawah, gitu. Nah, di sini, dari sini ke sini, itu disebut sebagai errornya. Gitu. Atau error, ini juga disebut errornya. Error itu sama dengan berarti ini kan errornya kan. Ini Z alfa per 2 S per akar N. Atau ketika kita mau tukarkan untuk mencari tahu N-nya, nah, akar N itu sama dengan Z alfa per 2 dikalikan S per error gitu ya. Atau N itu sama dengan Z alfa per 2 dikalikan S per error dikuadratkan. Ini kalau pakai Z, kalau pakai T, N kuadrat N sama dengan T alfa per 2 S per akar N. S per error. Hanya biasanya di sini T alfa per 2 itu dipakai untuk N-nya yang besar ya. Berarti yang ini yang lazim digunakan memang yang ini karena ketika N besar, nah N besar T itu mendekati Z ya. Gitu. Jadi yang sering dipakai yang ini. Ini cara di bukunya Lur, di bukunya Pudori, sama di bukunya yang lain, di bukunya Walpole. Jadi ketika kita mau mengestimasi rata-rata, kita pakai rumus yang ini. Monggo di screenshot dulu untuk opini yang lain. Nah, nanti pakai caranya yang tadi, N sama dengan pembilangnya berapa dibagi D ditambah S kuadrat, D-nya sama dengan dibagi 4 atau dibagi 4 N kuadrat. Seperti itu juga boleh karena ada dasarnya. Pakai ini juga boleh ada dasarnya. Jadi nanti kalau pakai bukunya Lur,
Poduri sama bukunya Walpole pakainya ini. Tidak masalah besarnya berapa. Nah, malah justru mas-mas dan mbak-mbak bisa punya peluang riset nanti untuk skripsi. Nah, seperti apa toh estimasi yang paling mendekati populasi? Apakah pakai caranya Lur, apa pakai caranya Walpole? Nah, kita bisa selidiki gitu. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Satu lagi ya. Ini kalau pakai caranya sama untuk estimasi proporsi ya, yang kita estimasi proporsi. Proporsi itu pi. Kita mengestimasi pi menggunakan P atau P topi juga boleh. Jadi kita mau mengestimasi pi untuk suatu populasi. Nah, itu kan ada batas atas, ada batas bawah. P-nya itu sama dengan plus gitu ya. Z alfa per 2. Nah, di sini P dikalikan Q awal dibagi akar N. Nah, sama di sini juga P estimasi ini dikurangi. Dikurangi Z alfa per 2. Ini akar PQ, sorry. S per akar N atau akar gini, PQ dibagi N. Nanti sama seperti kasus rata-rata tadi, ini yang mau diestimasi Pi-nya untuk populasi. Di sini batas atas, di sini batas bawah. Nah, batas bawah ke ini disebut sebagai error. Ini disebut sebagai error. Nah, error yang kita inginkan berapa itu sangat tergantung atas Z alfa per 2 akar PQ dibagi N. Kita kuadratkan. Nah, berarti sama artinya dengan epsilon kuadrat sama dengan Z alfa per 2 dikuadratkan dikalikan PQ per N. Atau dengan kata lain, N sama dengan berapa nih? N sama dengan Z alfa per 2 dikuadratkan dikalikan PQ dibagi sama dengannya di sini dibagi E kuadrat atau saya tulis ulang. N sama dengan Z alfa per 2 dikalikan PQ dibagi error dikuadratkan. Gitu ya. Ini rumus untuk menentukan N kalau pakai pilihan bupati tadi ya. P dan Q. Jagonya hanya ada 2. Ya. Gitu. Monggo minta tolong di screenshot. Ya. Oke ya. Sekarang masih ada waktu, kita masih ada waktu sekitar 1 jam. Nah,
masih ada 1 jam. Nah, di sini ada beberapa kasus yang dari PowerPoint ya. Ini masih sederhana, hanya menentukan ukuran sampel. Nah, jadi menggunakan contoh di ini part 5, sekarang part 5. Contoh di PowerPoint yang di halaman di slide nomor 7, kemudian ada di slide nomor 11, slide nomor 15, slide nomor 21, slide nomor 26 ya. Minta tolong, nah mas-mas dan mbak-mbak kerja berpasangan ya. Kerja berpasangan mekanismenya gimana nih? Ada berapa orang nih? Ada 34 orang ya. 34 orang. Biasanya gimana? Kalau misalnya bekerja kelompok, nomor yang berdekatan atau memilih sendiri atau nomor ganjil genap? Oh, atau pakai nomor presensi ya. Sekarang tanggal 9 Maret ya. Ini ada 37 yang mengikuti, yang hadir ini ada 34. Atau gimana biasanya? Ini satu kelas komplit ya, ambil semua ya. Iya, Bu. Ambil semua. Satu kelas ambil semua. Minta tolong di itu aja di rename Zoom-nya dengan nomor presensi masing-masing. Vini nomor 1 untuk ke depan ya, termasuk untuk perkuliahan ke depan ya. Vini nomor 1, Maya nomor 2, Ayuning nomor 3, Aida Nafa nomor 4, Ira nomor 5, itu name bagian belakangnya ya. Ratna 7, Novi 8, dan seterusnya. Alhamdulillah ini urut banget, tidak ada yang lengkap-lengkap. Oh, yang berbeda Zulfa 26, 25 nggak ada. Zulfa 26, kemudian ini bedanya apa ya? Siva nomor 26 ya. Halo Mbak Siva. Iya, Bu. Siva nomor 26, Rivaldi nomor 27, Tardo Gaida nomor 28, Gaida Amatullah nomor 29, Aditya Sailendra nomor 30, Amelia Rifka 31, Safira
32, Fitriani 33, Adolfina Julius 34, Agusti Rada 35, Niputu Ayu 36, Nyoman Cerdas 37. Ini apa beda-beda mekanisme itu ya? Kalau grupnya Mas Nyoman itu apa? Pakai jalur apa Mas masuk UNY-nya Mas? Saya lewat jalur kerjasama, Bu. Oh, jalur kerjasama. Terus kalau yang grupnya Mbak Safira, Rivaldi, Pardo Gaida, Mbak Gaida pakai jalur apa? Mandiri, Bu. Oh, mandiri. Terus grupnya Mbak Halimah, Mbak Yuli, Mbak Salsabila. UTBK. SBM atau SN? Mbak Vini, Mbak Maya? SBM. 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 UTBK ya. Oke, terima kasih. Minta tolong di rename. Terus minta tolong berpasangan ya. Nanti Mbak Vini berpasangan dengan Mbak Maya. Mbak Ayuning dengan Mbak Aida. Mbak Ira dengan Mbak Ratna dan seterusnya ya. Karena nanti ada yang bertiga, yang nomor 35, 36, 37, Mbak Agusti Rada, Mbak Niputu Ayu, sama Mas Nyoman Cerdas bertiga ya grupnya. Minta tolong, nah masing-masing ini membuat soal sendiri, dikerjakan sendiri, terus nanti ditukar dengan temannya untuk mengecek. Nah, metode pembelajaran seperti ini disebut sebagai problem posing, bukan problem pusing ya, tapi problem posing. Jadi membuat soal sendiri, dikerjakan sendiri. Ini sudah ada contoh soalnya, sudah ada contoh pengerjaannya, nanti tinggal dimodif, diganti dengan bilangannya, diganti dengan konteksnya, kemudian diselesaikan. Yang pertama, mengestimasi rata-rata, ini slide 4, kemudian slide 7, setelah slide 7 ke slide 11, dari slide 11 ke slide 15, kemudian ke slide 21, kemudian yang terakhir ini slide 26. Minta tolong jadi dikerjakan, kemudian membuat soal dikerjakan, kemudian ditukar dengan temannya gitu. Jelas tugasnya? Sudah jelas Mbak, Mas, latihan yang harus dikerjakan jelas? Izin bertanya, Bu. Oke, Mbak Ayuning, monggo, silahkan. Jadi setiap materi yang tadi di slide itu satu soal, Bu? Iya, satu soal, jadi masing-masing slide, tadi nomor 5, nomor berapa, slide nomor berapa itu satu soal. Dikopas saja, kemudian dimodif, kemudian diganti, kemudian nanti ditukar dengan temannya, sudah betul belum jawabannya, gitu. Saling Baik, mengoreksi. Bu. Nggih. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Yang lain, ada pertanyaan?
Mbak Zulfa nanti nomor 25 ya. Baik, Bu. Minta tolong diingat-ingat ya. Nanti di rename untuk dosen lain kayaknya juga ya. Jadi biar memudah. Mbak 25. Mbak Zulfa nomor 25. Mbak Siva 26. Mas Rivaldi 27. Mbak Tardo Gaida 28. Mbak Gaida Amatullah 29 dan seterusnya. Ini saya share di grup TSS ya, TSS. Ini untuk nomor yang lain sama. Tadi pakai ini ya, pakai ya. Nih. Yang lain sama. Masih ada pertanyaan untuk yang dibahas di mata kuliah ini? Untuk ini mudah sekali ya untuk apa? Untuk teori statistik dan sampling ya, teknik survei dan sampling ini hanya memang apa ya lebih banyak ceritanya begitu. Nanti ketika ke semester depan, misalnya desain penelitian juga banyak ceritanya. Jadi memang tidak banyak ini ya, tidak banyak hitung-hitungan seperti mata kuliah lain, tetapi memang lebih ditekankan ke cara menentukan ukuran sampel. Bobotnya memang seperti ini di mata kuliah ini. Jadi mungkin tidak menantang, tetapi biar menantang, saya minta mbak-mbak dan mas-mas membuat soal sendiri dengan memodif yang sudah ada. Gitu. Cukup jelas atau ada pertanyaan sampai sini?